Australia udah ke sini nggak ada masalah, Ya. kita tuh aman ya. Nah, bener nggak sih Kak, tapi ya Kak, Hmm. sebenarnya memungkinkan nggak kalau misalkan, laga ini akhirnya ada di tempat netral gitu? Harus di Indonesia. Yang bisa mencegah laga ini dilakukan di luar, di tempat netral, Iya. force majeure. Force majeure-nya Heeh. bisa merupakan keadaan alam, ada gangguan bencana alam, ada kemudian juga misalnya masalah perang yang dialami oleh negara yang akan dikunjungi. Ini kan nggak ada sama sekali gitu kan. Buat Oh. kita nggak ada force majeure, nggak ada keadaan perang, nggak ada kerusuhan yang terjadi di kota tempat dilangsungkannya pertandingan juga. Soalnya banyak juga yang netizen yang bilang, siapapun pemainnya pokoknya Tom Haya harus starting. Ya itu karena Tom Haya Iya. sudah tidak muda lagi, dia bermain Mhm. untuk Alder City di Eredivisie juga dengan kompetisi yang sangat ketat gitu kan. Mhm. Harapannya ketika dia bergabung, dia dalam kondisi prima, bugar dan bisa tampil sebagai starter Mhm. di laga pertama menghadapi Jepang di bulan November gitu kan. Dan kemudian berlanjut dengan laga beberapa hari kemudian menghadapi Saudi. Memang sangat berat ini, tapi kita berharap Tom Haya bisa menjadi starter dalam dua laga tersebut ya. Hai, seperti bias balik lagi di Just Spill bersama Kartika Berliana dan tentunya Kak Adi. Dan saat ini hari yang penting sekali ya karena baru saja pelantikan presiden. Loh, kok jadi TV politik? Enggak. Tapi yang jelas ini ada statement yang penting banget dari Kemenpora kita. Karena laga Indonesia versus Bahrain harusnya fix di Jakarta. Mhm. Karena dijaga dan dijamin keamanannya. Harusnya udah dijamin keamanannya gitu. Gimana nih Kak? Kita langsung bahas aja karena masih simpang siur di media. Iya, belum ada kepastian, masih terus sepertinya ada Mm-mm. perbincangan antara Federasi Bahrain dengan AFC, dengan FIFA dan juga dengan PSSI tentunya dan Iya. kita akan sangat keberatan kalau misalnya laga away bagi Bahrain tidak dilangsungkan di Indonesia gitu kan. Karena kita sudah Mm. juga bersusah payah untuk bisa melakukan travel ke Bahrain. Juga kalau dikatakan hostile environment mungkin juga sama yang dirasakan, ada beberapa kendala non teknis juga di Iya. sana dan kita hadapi dan kita bermain secara normal, walaupun keadaan mungkin juga tidak menguntungkan bagi Indonesia, tapi tetap kita datang dan hadir dan memainkan laga gitu kan. Dengan hasil Mhm. imbang yang didapat di penghujung ada mungkin kejadian yang cukup kontroversial hingga saat ini masih dibicarakan dan Mhm. membuat tentunya netizen dan juga di media sosial online semuanya begitu ramai, Iya. dan ini yang membuat ini menjadi satu pijakan bagi Federasi Bahrain untuk bisa membawa laga ini tidak dimainkan di Mhm. Indonesia gitu Iya, kan iya. dengan adanya ancaman-ancaman online dan lain-lain. Mhm. Mhm. Semuanya bersifat online, tidak ada yang bersifat langsung kepada Iya. tim juga bagi official dan para pemain Bahrain nanti Mhm. ketika datang ke sini pun dijamin oleh Menpora Mas Dito Aryo Tejo Mhm. yang sudah mengatakan bahwa keamanan dan Mhm. kesejahteraan dan Iya. tentunya Mhm. kesehatan para pemain Bahrain Mhm. akan dijamin. Mereka akan datang dengan di-treat sebagai tamu dari tim kita yang akan bertanding dan akan Mhm. ada pengawalan juga yang istimewa dan tentunya sudah disiapkan semuanya agar tim Bahrain datang nyaman, bisa Iya. stay menikmati kota Jakarta juga kalau dimainkan di Mhm. Jakarta dan Mhm. bagaimana latihan juga nanti akan berlangsung dalam durasi yang cukup panjang bagi mereka dalam beberapa kesempatan Iya. juga akan aman tentunya karena sudah Mhm. ada buktinya tim Australia yang Iya. datang juga dengan service yang luar biasa dari federasi dan dari masyarakat Indonesia yang menyambut juga. Mhm. Mereka mendapatkan fasilitas bintang 5 bahkan Heeh. penginapan yang terbaik di Jakarta gitu kan. Jadi tidak ada masalah, jangan khawatir Iya. bahwa di Indonesia akan aman. Memang mungkin ada gangguan-gangguan yang bersifat mungkin mengganggu konsentrasi para pemain, Mhm. mungkin juga nanti akan ada gangguan dari para Mhm. supporter untuk bisa memberikan ketegangan tersendiri, Mhm. tapi itu biasa dan tidak akan ada ancaman-ancaman yang melebihi dari Iya. hal-hal yang normal dalam sebuah kesempatan menuju ke sebuah pertandingan besar gitu kan. Jadi Mhm. saya pikir apa yang dikhawatirkan ini cukup mengada-ada dan tidak Mhm. perlu Mhm. Betul. gusar bagi tim Bahrain untuk datang. Mereka akan mendapatkan fasilitas terbaik, akan tampil di salah satu stadion terbaik Iya. di dunia bahkan, Mhm. dan saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa antara tuan rumah Indonesia dengan Bahrain. Iya, setuju banget. Kenapa sih kalau nggak ada kesalahan di laga yang kemarin, nggak Mhm. ada salah gitu ya, harus kan nggak takut ya kayak Ya main datang. aja gitu kan, Main nggak aja, ada masalah. Argentina udah ke sini tuh kan, Australia udah ke sini nggak ada masalah, Ya. kita tuh aman ya. Nah, bener nggak sih Kak, Mmm. sebenarnya memungkinkan nggak kalau misalkan, laga ini akhirnya
ada di tempat netral gitu. Akan Akhirnya menjadi FIFA skandal yang luar biasa dan kita harus, mencegah ini terjadi dan tentunya harus ada orang-orang di PSSI yang akan nanti terlibat dalam, perbincangan ini dengan Federasi Bahrain, dengan AFC dan juga FIFA. Bahkan AFC kan presidennya Salman Ibrahim, mhm adalah seorang, yang berasal dari Bahrain gitu kan. mhm, Jadi ini oke. mungkin akan sedikit membuat kita agak berat dalam diskusi nanti karena Iya, bukan tidak mungkin ada intervensi, tapi mhm ini sudah hal yang biasa dan menjadi hal yang lumrah juga di Asia Barat gitu kan. Kita mhm lihat saja bagaimana, Newcastle United di-takeover oleh Saudi Arabia dan mereka mhm, punya sponsor semuanya Saudi juga. Jadi hal yang mmm, wajar bahwa di dalam, keadaan seperti ini memang, Asia Barat punya tendensi perilaku seperti ini dan, ah, bukan, satu hal yang baru kan ketika dia duduk di, kursi yang begitu tinggi di AFC, maka bukan tidak mungkin juga bisa memberikan impact, tapi tentunya di meeting yang sedang dilakukan ini ah harus, hah, berbicara dengan jelas dari PSSI bagaimana keadaan nanti yang mhm akan dihadapi mhm oleh mhm, timnas Bahrain, berikan jaminan juga dan saya berpikir tidak akan ada masalah ya, tidak akan ada mmm, perubahan, ya dari di mana tempat, venue akan berlangsungnya pertandingan krusial ini iya, dari grup C. Karena kan kalau kita lihat sejak awal persaingan gitu kan, pasti kalau kita melihat fixture list-nya, mhm mhm, oh ini dia nih dua dua match yang sangat penting nanti iya ketika menghadapi Bahrain home dan juga Tiongkok home, iya di mana potensi untuk meraih 6 poin sangat luar iya, biasa bagi pasukan Garuda. Jadi harapannya tidak ada perubahan venue dan tetap di sini dan, Bahrain harus siap menerima, tekanan dari supporter yang biasa tentunya di, iya. persaingan sepak bola bahkan di level elit Iya seperti ini. Jadi, bukan kendala berarti lah. iya, timnas sudah ke sana kan, Iya, udah masalahnya kita jauh-jauh kita ke nggak sana, kita sudah iya meladeni, tim Bahrain, bahkan dengan hasil yang kurang iya memuaskan, ada cara-cara dark arts yang mereka iya pakai juga. iya Jadi kan hal yang fair kalau, mhm. pertandingan kedua memang dilakukan di kandang kita gitu. Iya, tapi isunya udah sampai mana sih, Kak? Dari, terakhir, sebelum melawan Tiongkok kan, isu terakhirnya sampai dengan mereka bilangnya menit ke 90 bukan 99 bahkan 90+6 itu yang Mhm. mereka klaim gitu. Isunya sampai sekarang gimana sih Bahrain ini dan, presidennya? Apa ada isu terbaru? Iya, kalau masalah pemindahan, venue, pemindahan, Mhm kota, pemindahan tempat, negara di mana mhm, tentunya yang ditakutkan adalah, dalam perbincangan ini adalah Indonesia gitu kan. mmm, Ada sinyalemen mungkin dari, Federasi Bahrain, para iya, pemain merasa tidak nyaman, mereka, berbicara juga dengan federasi, tapi kan secara fair dalam sebuah pertandingan home and away harus dilakukan baik itu di home Bahrain dan juga di mhm, home dari Indonesia gitu kan, untuk bisa membuat persaingan ini, fair dan balance dan ini yang harus dicermati oleh semua pihak bahwa yang harus terjadi adalah pertandingan kedua ini, laga home Indonesia harus di Indonesia. Yang bisa mencegah laga ini dilakukan di luar, di tempat netral, iya, force majeure. Force majeure-nya heeh, bisa merupakan, keadaan alam, ada gangguan bencana alam, ada kemudian juga misalnya iya masalah perang iya, yang dialami oleh negara yang akan dikunjungi. Ini kan nggak ada sama sekali gitu kan, buat mhm kita nggak ada force majeure, nggak ada keadaan perang, nggak ada, kerusuhan yang terjadi di mhm kota mhm tempat dilangsungkannya pertandingan juga, ataupun nanti ketika pertandingan, saya pikir juga tidak akan ada kendala berarti karena para supporter kita sudah begitu dewasa dan tahu betul mhm cara untuk, bereaksi dan juga bertindak di sebuah pertandingan sepak bola mhm internasional. Jadi mhm saya pikir mhm nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ini semuanya ada di benak para pemain dan juga mhm mhm official dan juga tentunya Federasi Bahrain bahwa mhm hal-hal buruk, hal-hal negatif yang mhm mereka pikirkan akan terjadi, mhm. tentunya harapan kita tidak akan, terjadi di Indonesia. Iya, nah, tentang statement-nya Pak Dito yang Mmm, mengatakan bahwa kalau nggak mau datang ke Indonesia, otomatis Indonesia menang WO. Nah, itu iya. sah dan, menurut pandangan Kakak gimana? Sangat sah dan tadi kan sudah kita bicarakan, tidak ada yang Mhm menyebabkan laga ini harus dipindahkan ke tempat netral gitu kan. mhm Jadi, nggak masuk akal kalau misalnya ini, dilakukan di Malaysia misalnya, karena kan kalau kita lihat ketika ada Syria yang mengalami gangguan di negaranya, maka Syria home-nya mostly mereka lakukan mhm pertandingan di mhm mhm. Malaysia, di, Iya either di, Kuala Lumpur atau di kota-kota lain di Malaysia gitu kan. Dan ini bukanlah hal yang perlu iya, menuju ke sana dan mhm, bahkan tidak perlu ada perbincangan antara federasi kita dengan federasi Bahrain bahwa laga ini harus dipindah. Jadi iya Semua hal ini konyol dan saya pikir, PSSI sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dan tetap akan bersikeras untuk laga ini dilakukan di Indonesia. iya. Kakak, sepanjang sejarah Kakak siaran gitu, ada nggak sih Kak, Kakak punya pengalaman yang akhirnya nih laga melawan Indonesia, melawan negara di luar sana, entah itu, liga di manapun, Mhm, liga apapun gitu, misal Piala Asia atau AFF, itu akhirnya dipindahkan ke tempat netral atau tempat lain gitu? kalau untuk Indonesia selama saya, bekerja di sebuah pertandingan yang Mhm, mempertemukan Indonesia dengan negara heeh lain nggak heeh. pernah ada Nggak pernah? masalah berarti sih, nggak Tapi pernah kalau nggak. negara lain ada yang, kayak gitu juga nggak Kak, yang akhirnya dipindahin ke tempat netral, tapi karena,
bukan Fort Mayor tadi yang Kakak ceritain? Mungkin ada tapi sangat jarang ya, dan Hmm, siapa sih negara yang mau kalau misalnya, iya sih. ini bukan leg kedua tapi pertemuan Iya. kedua dalam, Mhm, satu persaingan grup, mhm, di mana mereka sebagai host harusnya bisa mhm, punya advantage dengan mhm. dukungan supporter, tapi dihilangkan. Itu kan yang coba Mmm, ditarget oleh Bahrain, bahwa mereka akan menghilangkan, iya iya. support dari para pendukung kita, tribun agar, Mmm, hening gitu kan di tempat netral tanpa penonton. Tapi kan tidak juga ada sebab yang wajar yang iya membuat pasukan kita tidak bisa dikawal oleh supporter misalnya, iya. kalaupun, berlaga di venue netral. Jadi saya pikir nggak masuk akal di venue netral atau di venue Indonesia, supporter akan tetap ada dan ini wajib dilakukan tidak di venue netral tapi di Heeh. Indonesia untuk bertanding dengan dukungan supporter kita yang luar biasa. Pasukan Garuda harapannya bisa menang dan bisa membalas apa yang terjadi di Bahrain yang benar-benar membuat kita terluka gitu kan. Iya, setuju banget sih, harus tetap di Indonesia dan Harus. kita juga bukan cuman timnasnya aja yang semakin maju, tapi kita supporternya juga semakin maju tuh, nggak Iya, ada lagi kerusuhan di dalam lapangan dan kita pasti menjaga banget betul. keamanan, yang harus dilakukan di lapangan. Nah, Kak, ini sedikit membahas tentang, kemarin kekalahan satu-satunya kekalahan Indonesia Mhm, ya melawan China, kan akhirnya kita jadi punya pelajaran tuh iya. untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Nah, menurut Kakak, sedikit aja ini pertanyaan titipan dari netizen di DM aku, kira-kira starting line up-nya sudah selesaikah untuk diotak-atik dan juga pemilihan kapten, dari, timnas apakah terus berlanjut siapa 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 gitu? Ya kalau kapten kan sudah jelas, Mhm, main captain adalah Asnawi, vice mhm, captain-nya ada Jay Itzes di sana. mhm, Jadi kalau Asnawi starter maka Jay, bukan menjadi kapten, mhm, tapi dia tetap misalnya starter juga gitu kan. mhm, Tapi kalau Jay starter, Asnawi on the bench, maka ya mhm, kaptennya adalah Jay Itzes. Itu bukan masalah, preference dari mhm, Sinteyong bahwa dia lebih, mengutamakan, Jay Itzes sebagai kapten misalnya walaupun Asnawi ada. Memang mhm, hierarkinya adalah kapten utama Asnawi, kemudian, vice captain-nya adalah Jay Itzes. Jadi itu mmm, yang terjadi di lapangan kemarin misalnya dengan, mhm, Asnawi tampil sebagai starter, maka dia adalah kapten utama bagi tim kita. Jay ada di lapangan tapi tidak memegang ban kapten kan. iya, Tapi kan juga itu bukan, kendala ya, karena mmm, Jay adalah seorang leader juga, dia vokal di zona iya, pertahanan juga dan saya mhm, pikir Asnawi adalah leader yang sejak pertama ya bersama dengan mhm. Sintayong dan sudah benar-benar dipercaya oleh Sintayong. Mhm, oke. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kuajukan, dan sekarang giliran kamu karena seperti biasa di setiap minggunya kita bakal jawabin pertanyaan yang sudah kamu lempar ke kita semua ya. Jadi jangan baper kalau pertanyaannya belum dibacain, biar kamu ngerasain kan gimana sih rasanya pertanyaannya dijawab oleh komentator. Oh sama tadi belum yang kamu tanya kan? Iya, starting line up-nya. Starting line up, ya mungkin starting line up sesuai dengan, kesiapan para pemain, fitness para pemain Mhm, juga karena kan, mhm, bahkan Asnawi juga mengalami kendala mhm. cedera kemarin, tampil Akhirnya bagi Port FC tapi mhm, juga sudah mampu mencetak, gol loh, gol ya iya bagi langsung. Port FC. Jadi Mhm, memang, waktunya masih cukup panjang, jadi beberapa pemain yang sedang dalam kondisi tidak prima ada mhm, kesempatan recover dan nanti semua tergantung dengan bagaimana ketika tim sudah bertemu, berlatih mhm, bersama dan, coaching staff serta Sinteyong akan melihat siapa yang paling siap untuk ditampilkan. iya. Yang paling siap loh, itu kata kuncinya ya. Iya dan tentunya juga masih Iya ada perebutan, posisi iya ya iya, betul. bagi para pemain dalam satu posisi ada 2 3 pemain yang akan Heeh. memperebutkan, tempat di tim utama ya. Iya, soalnya banyak juga yang netizen yang bilang, "Siapapun pemainnya pokoknya Tom Haya harus starting." Ya itu karena Tom Iya, Hayes sudah tidak muda lagi, dia bermain mhm, untuk Almer City di Eredivisie juga dengan kompetisi yang sangat ketat gitu kan. mhm, Harapannya ketika dia bergabung, dia dalam kondisi prima, bugar dan bisa tampil sebagai starter mhm, di laga pertama mhm, menghadapi, Jepang di bulan mhm, November gitu kan. mhm, Dan kemudian berlanjut dengan laga beberapa hari kemudian menghadapi Saudi memang sangat, berat ini tapi iya kita berharap, Tom Hayes bisa menjadi starter dalam 2 laga iya. tersebut ya. Amin amin, kita tunggu ya laga selanjutnya nanti kita ada di tempat kita nih. Next kita akan menjawab pertanyaan di layar besar ini Oke. pemirsa. Oke, ada anime WA87. Bukankah itu hak setiap kontestan untuk mengajukan banding, tapi keputusan AFC pasti menjunjung tinggi nilai sportivitas karena jelas ada regulasi main kandang dan tandang. Pertanyaan saya, Bung Adi, jika Bahrain tidak setuju dengan keputusan AFC, jika match tetap digelar di Indonesia, apakah ada kemungkinan kalau WO 3-0? Iya, kalau official release statement dari AFC adalah tetap laga ini ada di, Mhm, Indonesia sebagai home dan, mhm, Bahrain menolak untuk datang, tentunya akan mhm, ada keputusan, WO ini yang
yang menjadi outcome dari gagalnya Bahrain untuk hadir di lokasi tempat pertandingan berlangsung kan. Jadi ini hal yang tidak baru, ini sesuai dengan rules-nya tadi, dan kalau memang keputusan dari FIFA, dari AFC sudah bulat dan tidak ada perubahan venue tetap di Indonesia, maka kalau tidak datang akan terjadi WO seperti ini ya. Iya, sebenarnya sih kalau ada keputusan gini kita sebagai masyarakat ya seneng banget, tapi Tapi kita juga tidak balas tidak dendam. puas gitu kan, Iya, karena pengen balas apa yang dendam. terjadi tidak sesuai dengan Betul. tidaknya pertandingan yang Mhm berlangsung mhm gitu. mhm. Tapi ya ini bisa menjadi outcome kalau Bahrain tidak hadir, tapi saya pikir apapun yang terjadi Bahrain akan datang ke Iya, Indonesia harus datang ya, kita tunggu. dan kita balas. Kita balas. Kita balas dengan suportif. Oke, semoga terjawab ya anime selanjutnya. Wah, wibu nih. Ardi TS, menurut Bung Adi apakah Bahrain seperti ini karena slot kuota Asia di Piala Dunia bertambah dan itu membuat mereka berpeluang dapat slot itu? Omong nemenin. Ya kalau masalah itu kan itu hal yang tidak bisa kita buktikan juga gitu kan. Apakah mungkin Bahrain mempush untuk bisa lolos Iya, itu. langsung menuju Piala Dunia, Iya. tentunya tidak bisa kita buktikan apa yang menjadi hal-hal di balik layar. Kita hanya bisa melihat pertandingan dan kita bisa melihat outcome dari sebuah pertandingan, hasilnya apakah 1 poin, 3 poin, atau 0 poin bagi tim kita yang akan berpengaruh terhadap pergerakan di papan klasemen. Jadi kalau masalah kuota ini menjadi kesempatan juga bagi tim-tim seperti Indonesia, Bahrain untuk bisa lolos ya ke World Cup dengan format baru seperti ini. Jadi saya pikir 48 negara nanti yang akan bisa lolos, juga dengan masih ada round keempat, masih juga ada playoff dengan zona lainnya nanti yang bisa menjadi kesempatan akhir. Jadi masih begitu banyak peluang dan cara untuk Indonesia lolos juga ke World Cup ya. Kak, BTW kan kemarin yang Indonesia lawan Bahrain tuh kalah kan disorot Imbang, banget nih, imbang. Imbang rasa kalah ya. Rasa kalah. Nah itu kan disorot banget sama media. Akhirnya ya pemilihan wasitnya juga dilihat juga. Ini zonanya di sini tapi wasitnya dari situ. Itu akhirnya ada perubahan, ada update terbaru nggak mengenai regulasi pemakai wasit? Kalau referee sesuai dengan aturan yang masih sama mungkin, tapi kalau kita lihat di grup ini maka wasit-wasit dari Bahrain, dari Indonesia, dari Jepang tidak akan menjadi wasit yang ada di persaingan grup ini gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan wasit dari Asia Barat lain, wasit dari Asia Timur lain, dari Korea Republic misalnya memimpin laga di grup ini masih seperti itulah, masih sama apa yang menjadi outcome dari pemilihan referee ya. Tidak berubah tuh. Kalau misalnya kayak Bahrain ketemu dengan Saudi, maka nggak menutup kemungkinan referee juga dari Asia Barat gitu. Iya. Ya. Seperti yang terjadi kemarin. Iya. Ya. Ya gitulah. Itu oknum ya. Oknum ternyata. Oke, next ada siapa lagi? The Comment, mungkin gak sih Bung si Bahrain gak hadir di GBK kalau di kejadian bakal dapat sanksi apa? Enggak, saya pikir nggak akan. Tapi kira-kira kalau sampai nggak dapat sanksi nggak sih dia sendiri? Kalau sampai kan kerugiannya ada di Bahrain. Iya sih, tapi nggak dapat sanksi apa lagi gitu? Sanksi mungkin ada tambahannya, tapi dalam finansial juga akan terkena, mungkin ada hukuman finansial, ada hukuman dengan tadi memberikan kemenangan bagi tim yang tuan rumah. Dan menurut saya sih kalau Bahrain tidak hadir, kalau memang keputusan di Indonesia akan melukai sportivitas dan juga melukai tentunya apa ya kenikmatan kita untuk bersaing di grup ini, dan ada rasa getir mungkin. Walaupun kita diuntungkan dengan meraih kemenangan gratis misalnya, tapi tidak dengan seperti ini cara Indonesia untuk bisa meraih kemenangan dan membuat keadaannya menjadi yakin bahwa memang kita lebih baik dari Bahrain. Iya betul. Harus di lapangan, harus dibuktikan Harus di di lapangan. lapangan ya. Iya sih harus di lapangan. Harus datang lagi, pasti datang. Tapi kalau kita menang, aduh gimana ya? Ya udah deh kita dukung pokoknya. Next ada siapa? Jadi nggak ada. Oke, Jejelo. Bung Adi, apa benar pemain Bahrain terkenal dengan gaya aktingnya yang lebay, suka guling-gulingan gak jelas, apakah timnas kita perlu belajar taktik seperti itu? Ya enggak dong, jangan. Time wasting sudah coba di kick out dari sepak bola international level, terutama ya, dengan kita lihat bagaimana di World Cup Qatar perpanjangan waktunya, tambahan waktunya begitu panjang. Ada yang minimal 10 menit, 12 menit, 13 menit. Ini karena coba meng-kick out time wasting. Tapi sekarang sudah mulai lebih di refine lagi, diperhalus dan dibuat lebih efektif. Tapi tetap dengan antisipasi ada time wasting, antisipasi ada simulasi-simulasi dari para pemain yang coba untuk mengulur waktu, coba untuk membuang waktu yang begitu berharga.
dan coba mencari keuntungan. Tapi ini sekarang semua referee sudah begitu piawai dalam membaca situasi seperti ini. Memang kalau kita lihat tendensi dari tim-tim Asia Barat memang punya perilaku seperti ini ya, untuk bisa menghambat flow pertandingan, mengganggu ritme. Mereka tahu dark arts tadi yang mungkin juga pasukan kita harus belajar. Karena kan kita tahu squad kita ini semuanya good boys, Semua dari ya. level senior, kelompok umur, semuanya good boys. Mereka main bola dengan cara yang tepat, bahkan menuju akhir pun terus positif, coba menekan, mencari gol kemenangan gitu kan. Mungkin dark arts-nya bisa ditambah-tambah dikit tapi yang fair gitu, dan kita lihat tidak dengan guling-guling tapi dengan kecermatan untuk menahan possession di menit akhir, hold up yang baik dari pemain-pemain di lini serang agar bola tidak lepas, dan bagaimana mungkin lebih bijak ketika ada waktu tipis tersisa menuju ke sudut-sudut di mana tim lawan akan coba mengejar, tapi kemudian bola tersentuh dan bisa memberikan kita corner kick atau lemparan ke dalam di zona yang ada di bidang permainan lawan. Ini yang bisa dicermati karena dalam beberapa sequence terlihat masih sedikit polos, dan ini yang menjadi kerugian mungkin ya di akhir-akhir sebuah laga. Ini kembali karena ini tim masih sangat muda, average age-nya sangat muda, tim manajemen masih harus dikembangkan lagi, dan tim manajemen dan game management ini menjadi kunci dari coaching staff juga untuk bisa menyampaikannya kepada para pemain gitu kan. Iya sih, polos dan baik hati ya. Kemarin tuh kita terakhir soalnya di laga itu masih inget banget semuanya, tahan ini masih teriak, nyerang aja gitu kan, polos weh gitu. Next ada siapa lagi? Nggak usah ya kita guling-gulingan tuh. Darts A tuh ada banyak, art tuh banyak. Ada Erna, Bung Adi di Liga 1 perubahan dari sisi wasit dan VAR sudah dilakukan. Kalau dari sisi pemain, apakah klub kesulitan mencontoh STY untuk meningkatkan stamina agar bisa bermain dalam 90 menit dan teknik dasar seperti akurasi passing? Ini dua pertanyaan yang berbeda ya. Kalau di Liga 1 ada upgrade dari para referee untuk bisa tampil lebih baik di lapangan, dengan juga new rules di 2024 yang begitu banyak, dan juga sebenarnya harus bisa disampaikan ke publik juga, karena beberapa situasi seperti dog show dan lain-lain sekarang berbeda, dengan tidak, misalnya dalam urusan lolos ke gawang, bagaimana yang dilihat tidak hanya proximity tapi juga jarak dari bola menuju area kotak penalti, dan juga bagaimana posisi kiper, dan bagaimana ketika kiper melakukan challenge di kotak penalti menjatuhkan lawan, sekarang tidak menjadi straight red tapi ada potensi dalam beberapa challenge itu kartu kuning semua. Itu juga peraturan-peraturan baru yang ada di 2024 yang harus juga diupdate bagi para penggemar sepak bola, karena tentunya ini menjadi penyegaran baru, dan kita melihat sepak bola sekarang jauh berbeda karena physicality-nya kembali ada setelah sempat menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang physicality dan bagaimana daerah abu-abu sudah mulai dihapus, dan sudah lebih fair ya. Kontak-kontak di area kotak penalti tidak langsung berbuah penalti. Misalnya di laga kemarin ada Jadon Sancho yang ingin ada penalti dengan kontak yang dilakukan tapi tidak terjadi, karena sekarang defender juga punya hak yang sama untuk bisa mengejar bola di situasi bertahan. Jadi kalau ada benturan itu tidak langsung akan menjadi penalty kick, tapi akan dilihat dari dua sisi, dan ini saya pikir keadaan yang akan membuat pertandingan sepak bola lebih hidup, lebih menantang, lebih fisikal, dan kembali seperti dulu ya, menjadi olahraga yang kita suka dengan contact sport, karena kan kontaknya sempat dihilangkan dengan banyaknya keputusan VAR yang kontroversial, dan sekarang coba dirubah, dan teknologi emang membantu, tapi tentunya referee on pitch yang juga punya kendali yang luar biasa dalam laga-laga sekarang. Iya, kendali yang luar biasa. Terus gimana Itu tuh? tuh tadi kan yang Iya, betul, perubahan betul. dari sisi wasit, VAR juga membantu, tapi mungkin yang harus dicermati adalah VAR masih belum optimal digunakan karena jumlah kameranya masih belum sesuai dengan standar internasional di stadion-stadion kita yang memang secara bentuk stadion dan penempatan kamera masih cukup sulit dan menantang. Tapi kan seiring berjalannya waktu ntar progresnya akan semakin terasa dengan penambahan lagi kamera yang minimal mungkin 30 kamera yang harus disiapkan di lapangan untuk bisa membuat VAR efektif. Kemudian juga kita lihat apa lagi? Untuk meningkatkan stamina agar bisa Untuk bermain meningkatkan stamina, sama teknik dasar akurasi passing. ya kalau itu kan sudah sejak awal teknik dasar dibuat menjadi atensi utama, karena ini adalah basic yang sangat penting, fundamental sepak bola yang terus coba ditingkatkan oleh STY, dan saya pikir Sinteyong tahu betul bagaimana sekarang untuk bisa meng-upgrade lagi, karena yang basicnya sudah sangat bagus diterapkan, tinggal menambah lagi kapasitas, karena di level elit Asia ini kan harus terus upgrade kan, dan para pemain harus bisa terus terangsang untuk bisa mengembangkan penampilannya, dan tidak menjadi pemain-pemain yang hanya spesialis dalam satu posisi tapi juga
multi positions dan bisa tampil fluent ya di lapangan. Ini menjadi keadaan yang sangat ideal kalau para pemain bisa interchange posisi, bisa nyaman tampil di 3-4 posisi berbeda dan Wah, keren sih itu. kalau kita lihat juga bagaimana sekarang star Indonesia selalu progresif untuk menekan juga sangat berbeda. Memang ini ada risk dan reward-nya. Mungkin risk-nya seperti yang terjadi di Tiongkok dengan 2 gol yang bersarang dari 5 effort mereka gitu kan. Tapi reward-nya juga nanti akan banyak kalau tim kita sudah nyaman untuk bisa pegang kendali possession, punya opsi-opsi passing yang lebih banyak, punya killer pass juga yang maut yang bisa dimanfaatkan oleh pemain depan kita. Ini menjadi progresi bersama dan kembali saya katakan selalu tim ini sudah overachieve, perlahan coba untuk di-upgrade lagi tentunya untuk bisa tampil lebih baik ya. Iya, wah, setuju banget ya. Ini di Liga 1 ya, tapi kalau di Timnas kemarin tenang aja, baru 1 kalah, Iya. baru 1. Stamina juga sudah Iya. terlihat ya, para pemain sekarang Iya, sudah stamina udah lebih fit dan dari shape, posture juga sekarang semuanya punya wing yang lebih kokoh gitu kan. Iya. Tidak gampang lagi untuk terjatuh ketika kontak dan saya benar. pikir ini semua kerjasama dari coaching staff, physicality para pemain juga ditingkatkan, stamina ditingkatkan, para pemain punya pelatih di setiap posisi sekarang bahkan jadi itu menjadi hal yang sangat bagus ya. Wah, keren sih. Erna, semoga terjawab ya. Next, bagus nih pertanyaannya nih. Mas Rasmawa, izin bertanya Bung Adi, bagaimana peluang kita melawan Jepang dan Arab nanti? Apakah kekalahan dari China akan dijadikan pelajaran dan evaluasi oleh Coach Shin atau tidak? Iya akan, pasti karena ada beberapa kesalahan-kesalahan individual errors yang berujung kepada terciptanya gol dan bagaimana secara tim masih bisa diperbaiki lagi ya penampilan para pemain dan konsentrasi para pemain juga harus terjaga 90 plus sekian karena durasi pertandingan sekarang cukup panjang menuju akhir dan saya pikir banyak pembelajaran ketika menghadapi Tiongkok kita memegang possession, memegang kendali juga sebuah laga tapi tidak dengan outcome gol-gol yang tercipta sesuai dengan XG kita. Ini yang masih menjadi perhatian dari tim kepelatihan dan kalau menghadapi Jepang dan Saudi ya tentunya ini kesempatan terbaik bagi kita. Jepang juga kemarin kembali ke kala mereka sempat struggle di Piala Asia, bagaimana mereka kehilangan keseimbangan di lapangan tengah dan zona pertahanan. Ini yang membuat mereka kebobolan di gol bunuh diri menghadapi Australia. Koitakura di luar karakter melakukan kesalahan yang begitu dahsyat ya. Dan ini bisa dimanfaatkan, harapannya mereka belum recover menuju ke persaingan nanti menghadapi Indonesia gitu kan di Indonesia. Dan bagi Saudi Arabia tim yang sedang dalam keadaan yang juga Pelatihnya mau di tidak positif, Mancini dalam kursi panas juga, result kemarin tidak membantu. Salim Dosari kembali gagal penalti gitu kan, padahal kemarin bagi tim ini mampu menciptakan gol di Champions League Asia dan tampil baik, tapi memang ada satu kendala di timnas Saudi antara pelatih dan para pemain tidak dalam sinkronisasi yang tepat ya, sehingga masih belum ada permainan yang kita lihat menjanjikan dan saya pikir ini kesempatan juga untuk bisa mendapatkan sesuatu dari laga menghadapi Saudi Arabia. Iya, tapi kira-kira kan di kita nih, gimana Kak? Maksudnya bisa nggak sih seri aja deh, seri. Kalau Iya, sampai kalau menghadapi Jepang, kalau kita tampil solid defensively seperti menghadapi Australia, bukan tidak mungkin kita bisa menahan imbang Jepang gitu kan. Kalau menghadapi Saudi Arabia, dari counter kita punya beberapa senjata dan sudah terbukti di Jeddah ini efektif gitu kan. Tapi tentunya nanti para pemain Saudi akan tampil dengan gaya defense yang mungkin sedikit berbeda dan juga mungkin ada perubahan di back three mereka dan kita melihat bagaimana di sektor lini serang sekarang mereka tampil lebih segar dengan beberapa pemain muda baru. Jadi ada 3-4 pergantian di line up Saudi yang terlihat kemarin menghadapi Bahrain, tinggal bagaimana mereka bisa menyatu dan bisa memberikan kesulitan juga bagi Indonesia. Tapi kalau kita melihat situasi secara garis besar dari kacamata kita sebagai pendukung Indonesia, ini adalah peluang terbaik ya karena itu tadi belum ada harmoni antara Mancini dengan para pemain yang dia pilih. Masalahnya banyak ya karena kan Mancini juga memangkas beberapa pemain senior tuh yang membuat ada beberapa revolt juga karena beberapa pemain tidak main di tim seperti Nasser kemudian juga di Al Ahly, Al Hilal, tapi mereka menjadi pemain utama di starter Saudi. Ini juga menjadi kendala bagi para pemain yang mungkin di-treat mungkin bagi mereka anggapannya tidak fair oleh Mancini. Iya, nggak apa-apa, terus aja bermasalah Terus ya. aja bermasalah, Terus aja bermasalah. Kita lagi nyari posisi nih. Oke, next ada siapa lagi? Semoga terjawab ya, Laras. Wah, seneng deh nih. Hari ini banyak ceweknya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, laga harus digelar di Indonesia. Wah, setuju banget. Jangan mau dipindah. Dukung terus kawal nih netizen. Setuju Kak, terima kasih ya. Thank you, Sukses Marda. terus, kita ketemu di siaran. Oke.
Oke, itu tadi Jaspil. Next week kamu bisa tanya-tanya lagi ke Kak Adi langsung. Jangan lupa ya, selalu kirim pertanyaan kamu sebanyak-banyaknya ke kita. Sampai jumpa, bye-bye.